Ratusan relawan caleg dari sejumlah partai terlibat kericuhan dengan sejumlah saksi saat rekapitulasi penghitungan surat suara di Gedung Bali Rakyat, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan ini terjadi di saat para relawan caleg dari partai ini hendak memaksa masuk ke dalam gedung lokasi penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan, serta mendesak agar panitia pemilihan kecamatan bisa membuka formulir C1 plano kepada publik. Namun permintaan ditolak oleh sejumlah saksi partai. Dasar penolakannya kan ditanya bagaimana pendapat dari saksi-saksi. Cuma kan bagi saksi kan bisa aja, cuma pengen gampangnya aja bang. Kalau kita kan juga, saya kontestan, saya punya hak. Saya harus tahu dong suara saya berapa. Ya, gitu. Karena kan saya pikir begini, ini ada lembaga negara yang memang diperintahkan untuk menghitung rekapitulasi suara caleg. Proses rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi akhirnya ditunda dan dilanjutkan kembali di hari berikutnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Harga beras langit, ratusan orang rela berdesakan membeli beras murah di Grobogan, Jawa Tengah. Janggal, form C1 atau C hasil milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang dalam aplikasi Sirekap. Korban perundungan sekolah elit di Tangerang Selatan, Banten minta perlindungan LPSK. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan dalam Ayu Sore bersama saya Brema Ratinaya. Ratusan orang rela berdesakan antri membeli beras murah di Grobogan, Jawa Tengah. Hal itu terjadi karena stok beras yang menurun drastis di pasaran hingga membuat harga berbagai jenis beras naik. Antrian warga mengular dan saling berdesakan sambil menyodorkan uang senilai Rp51.000 untuk mendapatkan beras murah saat operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Grobogan, Jawa Tengah Minggu pagi. Hal ini terjadi lantaran stok beras yang menurun drastis di pasaran hingga membuat harga berbagai jenis beras naik. Warga pun mengeluhkan adanya penurunan stok beras dan tingginya harga beras di pasaran selama beberapa minggu. Di samping harganya itu terlampau mahal. Biasanya kan harganya 13.000. Sekarang 16,5 kan jauh kali bedanya. Berarti memang ada kenaikan besar sekali. Jadi rasanya kan masyarakat rasanya kok terlampau berat ekonomi. Sementara, Kepala Disperindak Grobogan, Jawa Tengah, Danis Pradana terus memantau kondisi beras di pasaran sehingga warga tidak mengalami kekurangan beras. Lumayan panjang, ini menandakan bahwa memang perlu kita ketahui bersama beras saat ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat karena di lapangan harganya memang di atas harga HET pemerintah yang ada. Disperindak Grobogan, Jawa Tengah akan terus melakukan kegiatan pasar murah di beberapa titik di kecamatan yang ada di Grobogan agar warga tidak mengalami kekurangan beras dengan kualitas baik. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Selain di Grobogan, ratusan emak-emak juga rela mengantri beras sejak pagi di Cimahi, Jawa Barat. Harga beras di Cimahi kini sudah menembus angka Rp18.000 per kilogram.
Ratusan warga yang berasal dari sejumlah kelurahan di Kota Cimahi mengantre beras sejak pagi di Ratusan warga yang berasal dari sejumlah kelurahan di Kota Cimahi mengantre beras sejak pagi di Makodim Kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka mengantre demi mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg. Antrean didominasi emak-emak yang datang membawa anaknya. Mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan beras gratis yang disediakan pemerintah. Pasalnya harga beras di Kota Cimahi kini telah tembus di angka Rp18.000 per kilogram. Mahal 17.000 sekarang. Itu yang bagus atau? Yang bagus. Nah, itu Bapak biasanya beli beras itu per bulan atau? Tergantung, ada per minggu, kadang 3 hari sekali, 5 kilo. Itu habis berapa hari biasanya? 4 hari. 18.000 per kilonya. Ibu biasanya belinya per bulan atau? Enggak, per hari. Tiap hari. Sehari habis berapa kilo biasanya? 2 kilo. Menurut data Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, ada sekitar 37.000 warga yang mendapatkan beras gratis. Mereka termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Dapatnya per KPM itu 10 kg per bulan. Kalau harga memang sekarang sedang meningkat harga, hanya dari ketersediaan untuk masyarakat Cimahi kita masih aman. Stok beras di Kota Cimahi masih aman. Untuk mendapat bantuan cadangan pangan dari pemerintah pusat, warga hanya membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP elektronik. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan persediaan beras Bulog masih aman. Namun meski masa panen segera tiba, pemerintah tetap akan mengimpor beras untuk memperkuat stok beras di gudang Bulog. Ya, ini sekarang sudah mulai banyak. Ngawen sudah mulai panen, Radu Blantung sudah mulai panen, Blora sudah mulai panen. Jadi produknya sudah mulai ada. Ya. Jadi nanti beras-beras ini akan dijual ke retail modern, ya, dan juga ke pasar tradisional. Ini adalah beras lokal yang akan segera mengisi pasar dan harganya. Pemirsa, masyarakat resah dengan tingginya harga beras saat ini. Lonjakan harga beras hingga lebih dari 20% merupakan harga beras tahun ini menjadi yang termahal sepanjang sejarah. Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan. Dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023, pada zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, harga beras medium sebesar Rp10.900 per kilogram. Sementara beras premium seharga Rp13.900 per kilogram. Sementara zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, dan Kalimantan, beras medium seharga Rp11.500 per kilogram, sementara beras premium Rp14.400 per kilogram. Zona 3 meliputi Maluku dan Papua, beras medium dijual seharga Rp11.800 per kilogram, sementara beras premium Rp14.800 per kilogram. Namun per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram. Sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Selain itu, pimpinan wilayah Perum, Bulog DKI Jakarta dan Banten memastikan harga akan stabil dan stok ketersediaan beras aman bahkan hingga Ramadan tahun ini.
Ketersediaan stok saat ini 77.000 ton, itu masih sangat mencukupi. Di samping juga jadwal kapal tentunya dari kantor pusat akan terus memasok untuk kebutuhan DKI, Jakarta, Banten, dan juga Jabodetabek padanya. Demikian. Tidak hanya itu, Menteri Pertanian pun menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan meningkatkan produksi beras pada tahun ini, dengan memperbaiki irigasi serta optimalisasi lahan untuk pertanian. Mengairi sawah-sawah di Pulau Jawa dan luar Jawa yang wilayah itu ada sungai. Ada seperti Sungai Bengawan Solo, kita bisa pompa airnya naik digunakan petani. Naik ke sawah digunakan oleh petani. Itu program kita. Yang kedua adalah kita optimalisasi lahan rawa yang dulunya tanam 1 kali, bagaimana kita tingkatkan menjadi 2 kali dan 3 kali. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mengatakan peningkatan produksi beras dinilai dapat menurunkan harga beras yang saat ini tinggi. Lalu, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemerintah pun berjanji akan membagikan 10 kg beras per bulannya hingga bulan Juni. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan, kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak Ibu semuanya. Sementara itu, pemirsa, seorang balita hilang saat ditinggal ibunya antri beras bersama ratusan orang berjam-jam di Pasuruan, Jawa Timur. Di Pekalongan, Jawa Tengah, seorang bocah ditemukan tewas tenggelam saat orang tua sedang mengantri beras bantuan. Yang merasa kehilangan anaknya Seorang balita digendong petugas usai terlepas dari ibunya saat antri beras di Gor Untung Suropati, Jalan Sultan Agung, Kota Pasuruan. Balita ini hilang selama 3 jam dan berhasil ditemukan oleh salah satu emak-emak yang membeli bahan sembako. Meski begitu, ibunya tidak mencari buah hatinya karena berusaha keras mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Warga rela antri hanya untuk membeli 10 kg beras jenis medium dengan harga Rp51.000, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp16.000 dan daging ayam Rp30.000. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, suasana duka menyelimuti kediaman Wardi di Desa Legok Selile. Putrinya Jihan Nur Fitriani, 5 tahun, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di aliran sungai setempat. Ironisnya, musibah ini terjadi saat orang tua korban sedang pergi ke balai desa untuk mengantri beras bantuan dari pemerintah. Naas, 3 anak yang ditinggal di rumah justru bermain ke sungai tak jauh dari rumah mereka. Pulang anaknya tidak ada, kan dicari tau, dicari ke tempat budenya, ke tempat kulitnya, itu tidak ada. Ketika ada wadulan dari anak, kan sebenarnya anak 3 itu, anak 3 itu 1 selamat. Dalam peristiwa ini, 1 anak selamat, sementara 1 anak meninggal dunia dan 1 lainnya masih dalam proses pencarian. Tim Liputan iNews. Dugaan kecurangan pemilu terjadi di Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur bermodus penggelembungan suara caleg tertentu dengan mengalihkan suara dari parpol lain. Informasinya usai jeda berikut. Anda kembali bersama kami di iNews Sore, pemirsa. Dugaan kecurangan pemilu terjadi di Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Kecurangan bermodus penggelembungan suara caleg tertentu dengan mengalihkan suara dari parpol lain. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur dan anggota Panwascam setempat diamankan di kantor Bawaslu. Keduanya diduga menggelembungkan suara salah satu caleg di Dapil Nganjuk 3 dari Partai Golkar.
Adu mulut pun sempat terjadi antara para pihak yang menghadiri rapat pleno hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Kertosono. Meski terjadi masalah, namun proses rekapitulasi suara tetap berjalan. Praktik lancung kecurangan pemilu diduga terjadi di berbagai daerah dengan melibatkan oknum aparatur negara dan kian mengemuka. Sejumlah partai politik, berbagai kelompok masyarakat hingga Komnas HAM menduga pelanggaran pemilu bahkan sudah terjadi sejak sebelum pemilu dimulai. Komnas HAM menyatakan ada belasan aparatur negara di berbagai daerah yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, dugaan arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Ketiga, viral video ajakan PJ Gubernur Kalimantan Barat mengajak warga dan jajarannya memilih capres yang mendukung pembangunan IKN. Atas temuan ini, Komnas HAM telah melaporkannya ke Bawaslu. Sementara itu, organisasi Jaga Pemilu menemukan setidaknya 8 bentuk pelanggaran dalam pemilu. 3 jenis diantaranya masuk kategori pelanggaran besar, yakni penggelembungan suara salah satu paslon, larangan untuk tidak boleh mencoblos, dan salah input data di aplikasi Sirekap milik KPU. Jaga Pemilu juga menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak sebelum pemilu berlangsung. Kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H. Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung secara, karena sekarang bahasanya TSM kan, terstruktur, sistematik, masif sebelum hari H. Kita nggak perlu menarik jauh sampai ke MK, itu nanti pembahasan di bidang lain, pembicara lain mungkin akan menyinggung itu dan kita sudah banyak membahas itu. Tapi dari riset kami seminggu sebelum pemilu saja kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW, itu juga aparat kepolisian itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu. Sejumlah kelompok masyarakat juga turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung KPU. Mereka menolak kecurangan pemilu hingga mempertanyakan penghitungan suara di aplikasi Sirekap KPU yang dinilai mengandung kejanggalan. Sementara itu, Koalisi Parpol pengusung Capres Ganjar Pranowo dan Koalisi Parpol pengusung Capres Anies Baswedan kompak berencana menggulirkan hak angket di DPR. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Hak angket diharapkan bakal membuktikan dugaan kecurangan pemilu. Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan dan DPP PKS juga telah menyurati Ketua KPU yang berisi penolakan penghitungan suara di aplikasi Sirekap. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita akan bahas informasi selengkapnya bersama dengan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan juga Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, salam sehat Bapak-Bapak. Kita ke Pak Rafiq dulu. Salam sehat. Pak Rafiq, ini kan pasti Partai Perindo lagi mengawal rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU dan saya dengar menemukan kejanggalan-kejanggalan seperti misalnya hasil C1 yang tidak ada di Sirekap atau ngeblank gitu ya Pak ya, dan juga ada dugaan suara-suara caleg yang menyusut ataupun hilang karena diduga ini kemudian dialihkan ke partai lain. Seperti apa Pak Rafiq temuan Anda? Ya, memang kalau nggak bermasalah bukan pemilu di Indonesia namanya, karena setiap pemilu ke pemilu selalu begini. Saya berharap bahwa pemilu 2024 ini menghasilkan pemilu yang sangat transparan, penuh dengan keadilan untuk semuanya, tetapi saya tidak mendapatkan itu, bahwa hasil yang ditampilkan dalam Sirekap misalkan itu banyak sekali mengalami persoalan-persoalan yang tidak sederhana. Misalkan
dari sisi rekapitulasinya itu juga tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Partai Perindo misalkan melihat dari setiap dapil itu banyak sekali TPS-TPS yang blank ya mas saya, yang kosong, padahal dijanjikan oleh KPU partai-partai yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan C1 cukup mengambil dari C hasil. Nah tentu ketika kita lakukan dan kita mencoba melakukan rekapitulasi, ternyata memang tidak menggambarkan apa-apa di dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh Sirekap ini. Yang ada adalah banyak sekali kejanggalan-kejanggalan termasuk dalam konteks ini adalah jumlah naik turun setiap saat dan itu terjadi. Maka saya juga mendukung kalau misalkan ada beberapa partai yang meminta bahwa proses ini dihentikan, dan ini kebetulan ada komandan saya, Ketua Bawaslu, menurut saya juga penting untuk memberikan penegasan terhadap kinerja KPU yang ada hari ini. Betul bahwa Sirekap ini tidak menjadi produk hasil dari pemilu, karena pemilu dalam undang-undangnya diatur real count, tetapi maksud dan tujuan bahwa Sirekap ini ditampilkan kan sesungguhnya dalam rangka membangun sebuah transparansi. Yang terjadi hari ini adalah tidak mendapatkan transparansi, justru kecurigaan terhadap kecurangan-kecurangan yang dibuktikan dari berbagai macam media dan sosial media ini juga bisa kita lihat secara nyata. Maka penting perlu ada langkah yang cukup strategis dalam rangka menyelamatkan martabat pemilu ini ke depan. Memang harus diaudit sistem yang ada di Cirekap ini. Cirekap ini harus diaudit secara keseluruhan, dan sistemnya ini juga harus diaudit secara keseluruhan, karena masyarakat hari ini secara keseluruhan itu yang dilihat adalah dari Sirekap ini atau yang ada di website. Jadi kesimpang siuran ini justru membuat pemilu tidak kondusif, bahkan penuh dengan tanda tanya dan kecurigaan. Tapi sejauh ini saya hanya bisa sudah dilaporkan ke Bawaslu, Pak Raufik? Mengingatkan juga sedikit kepada Pak Ketua Bawaslu bahwa pemilu itu juga bukan soal angka-angka, tapi pemilu itu juga soal legitimasi. Jadi penting ini kita juga sangat menunggu pada yang di Pertuan Agung Ketua Bawaslu untuk mengambil langkah-langkah strategis. Pak Raufik, kalau untuk pelanggaran yang diduga dilakukan ataupun dihadapi oleh Partai Perindo sekarang, apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu sendiri, Pak? Ya, kita melakukan rekapitulasi terlebih dahulu, dan kita juga mencoba mencari C1 yang tertutupi itu langsung ke PPK, dan sebagian besar juga kita dapatkan, dan memang angkanya juga cukup besar gitu. Jadi kalau dalam Sirekap ini yang di luar yang blank itu misalkan ditemukan ada 7.000, setelah C hasil yang ada di sistem itu, yang ada di online itu kita ambil, Partai Perindo bisa mendapatkan 2 kali lipat sesuai hitungan yang ada di C1 ini. Jadi memang sistem ini bobrok sekali. Jadi ini berbiaya tinggi, pemilu berbiaya tinggi, teknologi berbiaya tinggi, tapi tidak menghasilkan informasi apapun, bahkan mendatangkan sebuah kegalauan yang sangat luar biasa dan tidak mententramkan buat masyarakat kita. Ya, Pak Bagja, ini seperti apa nih Pak? Sudah banyak sekali komplain terkait dengan Sirekap, Pak. Apalagi mungkin dari Partai Perindo dan juga dari partai-partai lain, dari paslon tertentu juga menyoroti Sirekap ini. Apakah dari Bawaslu sudah mengambil langkah-langkah tertentu Pak untuk mengatasi ataupun mengawasi Sirekap dari KPU? Sudah Mas, kita sudah kasih saran perbaikan tentang Sirekap ini. Nah, kemudian kan kalau tidak salah 1-2 hari yang lalu sampai hari ini kalau tidak salah kan penayangan konversi dari gambar ke nilai itu kan tidak dilakukan karena lagi di cross check oleh teman-teman KPU katanya ya, menurut teman-teman KPU. Jadi lagi ada perbaikan itu dan di sistem informasi rekapnya KPU. Namun
tetap tadi Mas Rofik sudah sampaikan, yang C hasil itu tetap diupload, nggak boleh nggak diupload yang C hasil. Kalau kemudian Mas Rofik agak kesulitan, ini jadi pertanyaan penting bagi teman-teman KPU. Ini seharusnya dihadirkan KPU juga. Kenapa kemudian uploadnya masih sekitar 6, kalau di apa yang DPR ya, kalau ini agak beda nih Pileg sama Pilpres ya Mas ya, kalau tidak salah. Karena Pilpres ini 1 lembar ya, jadi uploadnya lebih mudah daripada upload yang untuk Pileg, DPR, DPD dan juga DPRD. Nah itulah jadi persoalan sekarang. Ada yang kemudian ketemu laporan teman-teman misalnya ketika upload hasil itu butuh waktu 2,5 jam. Nah itu juga jadi persoalan kan. Ini harus dijelaskan teman-teman KPU. Kami sudah sampaikan saran perbaikan ke KPU untuk kemudian agar Sirekap ini diperbaiki. Ini penting sekali. Tapi C hasil saya kira Mas Sekjen juga, Mas Rofik juga harus pasti ingin sekali C hasil itu ditampilkan terus-menerus upload dari teman-teman yang ada di KPPS. Ya, jangan sampai itu yang dihentikan. Jangan dua-duanya dihentikan. Wah bahaya ini. Kenapa? C hasil itu sekarang mudah didapat oleh teman-teman, harusnya dengan upload data oleh Sirekap. Nah kalau Mas Rofik kesulitan, itu juga jadi saya kira harus ditanyakan kepada KPU kenapa beberapa daerah tertentu itu teman-teman peserta pemilu susah untuk mendapatkan C hasil. Kenapa demikian? Karena C hasil ini akan dipakai nanti pada saat rekapitulasi di kecamatan, itu yang kemudian dimasukkan datanya dalam rekapitulasi tingkat kecamatan. Oleh sebab itu jangan sampai ada perbedaan angka antara C hasil dengan nanti DA misalnya, DA atau DAA dari formulir di kecamatan. Nah itu yang perlu kita jaga bersama-sama. Saya kira kami sudah mengingatkan KPU, dan kalau misalnya masih terjadi lagi tentu kita harus panggil teman-teman KPU dalam untuk menjelaskan itu kepada publik juga. Jadi saya kira ini penting sekali ke depan agar tidak jadi sangka ya kepada masyarakat. Saya kira keterangan KPU itu sangat diperlukan. Kemarin kan sudah ada juga keterangan dari Mas Hasim dan Bu Betty kalau tidak salah tentang Sirekap. Kalau untuk keterangan lagi, saya kira sudah saatnya teman-teman KPU juga menerangkan kembali. Nah ini yang penting juga untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat terpenuhi ya, tidak menimbulkan, minimal sangkanya menurun lah. Jadi tidak kemudian terus-menerus seperti ini. Saya kira ini penting ya ke depan. Dan sama-sama ini Mas Rofik juga teman-teman peserta pemilu jika mengawal hasil nanti rekapitulasi, dan bagaimana mengawalnya kalau nggak punya C hasil dari Mas Rofik kesulitan. Nah itu persoalan penting yang sejauh KPU, dan sampaikan surat kepada kami akan ingatkan teman-teman KPU. Kami juga akan coba telusuri teman-teman tingkat kecamatan dan tingkat di kecamatan kenapa kemudian ada C hasil yang belum upload oleh teman-teman KPPS, ataupun ada permasalahan mungkin ketika upload seharusnya ketika mau rekapitulasi kan diupload kembali bisa, atau harus disaksikan oleh seluruh peserta pemilu dan pengawas ketika memfoto misalnya. Dan kemudian KPU memfoto sendiri, upload sendiri tanpa kemudian kehadiran saksi peserta pemilu dan pengawas. Itu juga tidak boleh ketika memfoto kembali C hasil ketika KPPS-nya tidak bisa mengupload C hasil. Pak Bagja, kalau misalnya menurut Anda Pak Bagja seharusnya itu formulir C1 yang ada di Sirekap sudah bisa dilihat lagi segera, atau bisa dikasih beberapa hari untuk KPU untuk memperbaiki, Pak? Kalau untuk konversinya yang kami untuk memperbaiki, kalau C hasil nggak ada perbaikan Mas, nggak boleh ada perbaikan malah. Kalau C hasil itu harus senyatanya ada dalam di TPS, jangan diperbaiki. Jadi jangan sampai ada kemudian perbaikan C hasil di TPS, bahaya itu. Tapi gimana itu nih Pak Rofik? Pak Rofik kalau melihat seperti ini gimana Pak? C1-nya tidak bisa dilihat, Anda curiga ada penggelembungan suara ataupun misalnya untuk pengalihan suara ke partai lain? Kita akan tahan dulu Pak Rofik, kita akan bahas kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, tetaplah di Ayu Sore, dialog akan segera kami lanjutkan.
Ada kembali di Ayu Sore dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan juga Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Raufik. Pak Raufik, kita lanjutkan kembali tadi pertanyaan saya di segmen sebelumnya bahwa kalau misalnya C1-nya tidak bisa dilihat di Sirekap, apa ini semakin membuat Partai Perindo curiga, Pak? Ada kecurangan dalam tanda kutip di pemilu kali ini? Ya, saya kira dari konteks ini memang keteledoran dari penyelenggara soal upload data itu juga sangat terjadi di sini. Apakah itu sengaja atau tidak, tetapi ketika kita periksa di setiap dapil, punya Partai Perindo itu banyak sekali dibanding dengan partai-partai yang lain. Apakah ini disengaja atau tidak? Nah, tentu ini juga harus dijelaskan oleh penyelenggara kenapa ini bisa terjadi. Yang kedua, memang isu penggelembungan itu sesungguhnya bukan lagi isu ya, tetapi itu juga bisa kita lihat dalam sekian pemberitaan yang menjadi sumber keributan yang tadi di media juga sempat diungkapkan bahwa penggelembungan itu sesungguhnya juga terjadi di beberapa dapil yang menurut saya kita juga bisa melihat secara langsung bagaimana pola permainan ini, tetapi pemilu pada konteksnya sampai dari waktu ke waktu dan pemilu 2024 ini pemilu yang paling urakan menurut saya, yang paling brutal karena proses terjadinya sebuah kecurangan itu tidak hanya terjadi pada saat pelaksanaan saja, tetapi itu juga masif terjadi sebelum pemilihan dan itu berbagai macam kekuatan itu telah bersatu padu untuk menyukseskan partai-partai tertentu atau pasangan-pasangan tertentu. Jadi menurut saya legitimasi pemilu kali ini menjadi pertanyaan besar sekali dan tentu ini sangat merugikan bagi demokrasi kita ke depan. Ya, tapi Pak Raufik, ini kan saya mau ketanya ke Pak Bagja. Pak Bagja kan sempat bilang bahwa sejauh ini Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran pemilu yang kemungkinan bisa membatalkan hasil pemilu. Padahal nih ada temuan dari beberapa lembaga, terutama dari Jaga Pemilu yang nomor satunya ini bilang bahwa yang paling besar pelanggaran yang terjadi adalah terkait dengan penggelembungan suara salah satu paslon yang mencapai 25%. Apakah terkait dengan penggelembungan suara ini ataupun misalnya pengalihan suara dari partai satu ke partai lain ini tidak bisa disebut sebagai pelanggaran berat yang kemudian bisa membatalkan hasil pemilu, Pak? Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Pertama itu ya ada misalnya dianggap sebagai kecurangan disebut dalam penjelasan di undang-undang ada kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, aparatur penyelenggara pemilu, dan itu diatur memang. Tapi sampai saat ini belum ditemukan adanya yang kemudian mempengaruhi hasil kan, itu juga jadi persoalan nanti pembuktiannya Mas, itu diatur dari pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian kalau ada yang teman-teman Jaga Pemilu di penggelembungan seperti apa, kalau di Sirekap itu sebenarnya alat bantu, jadi bukan alat manual rekapitulasi penjenjang. Kalau penggelembungan itu terlihat di C hasil, maka ini bisa terstruktur, sistematis, dan masif dan bisa membatalkan pemilu. Tapi kalau tidak ada, maka tidak bisa dikatakan demikian. Jadi kami pada saat ini belum ada baik laporan dan temuan yang bisa membuktikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Baik, Pak. Jadi kan kalau misalnya teman-teman menyatakan demikian, pembuktiannya sampai sekarang tidak ada, belum ada dan belum terbukti misalnya itu yang ataupun syarat formil dan materinya dalam Bawaslu tidak terpenuhi. Oke, Pak Bagja, berarti dari Bawaslu belum menerima laporan dari Jaga Pemilu, Komnas HAM maupun Kontras, Pak, sejauh ini terkait dengan misalnya penyalahgunaan fasilitas negara ataupun adanya arahan dari ASN untuk memilih satu paslon tertentu, Pak. Ya, kalau ASN misalnya kan ada juga Mas pelanggaran ASN dan sudah ada dugaan ada 1.200 perkara sekarang yang masuk ya yang tentang netralitas ASN. Tapi apakah ada komender ada arahan dari pusatnya, itu tidak kemudian terbukti. Nah, itu yang kemudian jadi kalau namanya pembuktian kan harus ada alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian itu bisa menjadi dan dipertanggungjawabkan. Namun kalau misalnya netralitas ASN ada
PJ Bupati, ada kemudian inkasu per case itu ada yang kemudian terbukti netralitas ASN dan sudah dihukum oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan ada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan. Jadi terjadi di 50% itu kan sampai sekarang belum bisa dikategorikan demikian. Itu yang harus kita buktikan untuk itu kalau membatalkan hasil dan bisa juga nanti pemilu. Jadi ini harus pembuktiannya harus precise ya, sehingga kemudian tidak bisa kita kalau alat bukti yang tidak mencukupi ya tidak mungkin lanjut gitu loh Mas. Ya. Tapi bukti-bukti yang Anda sebutkan tadi, apakah memang harus dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu yang tadi berteriak ada kecurangan dan juga ada pelanggaran, ataukah dari Bawaslu juga bisa melakukan sendiri atau mencari bukti sendiri Pak, melihat banyaknya laporan yang sudah masuk terkait dengan kecurangan ini? Temuan sudah Mas, sudah ada. Misalnya kita sebentar ya, aku harus by data, nanti kemudian diprotes sama Mas Rofik nanti kalau kapan nggak pakai by data ya. Misalnya ya, kita sudah pada saat ini ya ada sekitar ada 1.116 laporan dan 606 temuan selama penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini. Kemudian pada saat sekarang masih berlanjut nih pada saat pengundian hitung, misalnya kasus-kasus yang kemudian ada dalam masa pengundian hitung, misalnya itu yang kita lagi proses pada saat ini ya. Ada yang diregister, ada yang tidak, ada yang kemudian politik uang juga demikian juga ada. Jadi bukan tidak ada pelanggaran, ya namanya kompetisi Mas Rofik pasti ada pelanggaran. Itulah kalau tidak ya. Iya, kalau tidak ada pelanggaran ya Bawaslu nggak usah ada gitu. Jadi ya kami pasti akan pasti akan kami misalnya temukan ketika ada, ini tadi ada video tuh tentang PPK di daerah Jawa Timur kalau tidak salah ya, itu sedang kita lagi periksa teman-teman itu. Jadi ini untuk membuktikan bahwa ada kejadian-kejadian yang terjadi pada saat pungut hitung dan rekapitulasi. Ini menarik menurut saya. Jadi tetap berjalan sehingga kemudian jangan sampai. Makanya di undang-undang di tindak ketentuan pidananya ada, jika ada yang merubah hasil dan bisa dipidana. Jika teman-teman PPK kemudian mengubah hasil, itu bisa dipidana. Oleh sebab itu, itulah perlu kita jaga bersama supaya aparat penyelenggara pemilu itu juga tidak melakukan pelanggaran, itu ya Mas. Jadi harus kita lakukan dan nggak mungkin misalnya tidak ada pelanggaran dalam pemilu, nggak mungkin, itu sangat tidak mungkin. Pasti ada pelanggaran, ada yang baik disengaja, tadi sudah disebutkan oleh Mas Rofik, baik disengaja maupun karena ketidaktahuannya. Misalnya temuan kami di lapangan ada beberapa ratus TPS kemudian orang yang tidak bisa, yang seharusnya tidak bisa memilih di tempat itu dipersilahkan memilih di beberapa TPS ya, sehingga kemudian dilakukan PSU. Itu pelanggaran. Ada yang kemudian misalnya di Kuala Lumpur terjadi dan menurut saya kita harus menangani seluruh kasus yang ada dan dibuka untuk publik nanti ke depan setelah hasilnya ada. Ini tanggung jawab dari Bawaslu menurut saya ke depan untuk menjelaskan berbagai hal yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu. Kita juga misalnya mendorong KPU untuk tadi Mas Rofisa untuk melakukan transparansi tetap Sirekap ke depan. Jadi jangan sampai ini ditutupi dan atau keterangannya tidak jelas. Semakin jelas keterangan itu kan semakin baik. Dan itu bentuk pertanggungjawaban dari teman-teman KPU terhadap sistem informasi yang dia perkenalkan, yang yang teman-teman KPU dorong dan buat. Jadi jangan sampai sistem informasi ini, yang namanya sistem informasi kan ada satu prasyaratnya, prasyaratnya terbuka. Kalau sistem informasi tidak membuat terbuka, itu menyalahi prasyaratnya. Pak Bagja, kalau misalnya yang paling kita lihat paling dekat sekarang yang paling jelas kan Sirekap yang lagi disorot ya Pak, ini termasuk pelanggaran berat juga apa seperti apa nih Pak? Saya belum bisa komen Mas, karena saya tergantung dari nggak bisa saya kan nggak bisa menilai hal tersebut. Karena Sirekap ini kalau kita anggap kemudian ini menjadi patokan, jadi masalah juga karena manual berjenjang yang dalam undang-undang yang menjadi patokan.
Tapi anehnya misalnya ketika Sirekap ada manual berjenjang itu tergantung Sirekap juga. Ini kita lagi kok begini gitu. Ada satu dua hal yang kemudian harus KPU jelaskan kepada publik ya tentang Sirekap web pada saat rekapitulasi dengan kecamatan. Ya, baik Pak Raufik. Nah, terakhir saya ke Pak Raufik, Pak. Singkat saja, Pak. Seperti apa tanggapan Pak Raufik terkait dengan Bawaslu yang menilai bahwa memang belum bisa dinilai Sirekap ini suatu bentuk pelanggaran berat atau tidak, dan bagaimana ke depannya kira-kira Partai Perindo menyikapi dugaan kecurangan ini, Pak? Pak Mas Bagja ini tidak hanya berpacu kepada apa yang aktual ya, bahwa demokrasi dan dalam perhitungan pemilu ini kan juga ada proses yang itu bisa mengakibatkan sebuah persepsi yang berbahaya. Menurut saya dalam soal perhitungan ini, baik manual maupun C hasil ini atau Sirekap ini sedang memasuki lorong kegelapan. Kenapa begitu? Karena apa yang tertuang di dalam Sirekap ini tidak menggambarkan sebuah data yang aktual, sementara yang manual ini juga terjadi proses yang tidak sederhana. Kita tahu bahwa di dalam proses PPK itu banyak sekali segala kemungkinan masih bisa berubah, banyak sekali tekanan, banyak sekali segala hal yang ada di situ dan apapun bisa terjadi. Nah, realita Sirekap dengan perhitungan manual ini jika tidak sama nanti atau tidak sinkron, maka ini bisa membahayakan kualitas pemilu hari ini. Bisa saja ini bisa menghadirkan sebuah kemarahan masyarakat karena prosesnya ini tidak benar. Yang kedua juga bisa membuat situasi menjadi lebih keruh karena tidak tahu mana yang harus dipegang. Betul bahwa manual itu menjadi sesuatu yang sah sebagaimana jaminan undang-undang. Sirekap hanya alat bantu untuk membantu apa yang ada di TPS. Tetapi ketika ini tidak sinkron dan terus ditampilkan, sementara C hasil ini, perhitungan manual ini tidak ditampilkan kepada publik, maka ini satu saat bisa menimbulkan sesuatu yang membahayakan. Jadi menurut saya Bawaslu mempunyai kesempatan yang sangat besar dalam konteks ini untuk menciptakan situasi ini menjadi kondusif dan transparan. Ya, ini artinya KPU harus transparan untuk hal apapun termasuk Sirekap, kemudian harus memberikan penjelasan juga yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan dan juga Bawaslu. Tentunya kita tunggu perannya untuk bisa menegakkan ataupun mengatasi kecurangan maupun pelanggaran yang terjadi di pemilu kali ini. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya bergabung dalam Ayu Sore. Selamat sore, terima kasih. Ada masih di Ayu Sore pemirsa, seorang caleg yang gagal meraup banyak suara menutup akses jalan warga di Sika, Nusa Tenggara Timur dengan pagar berduri. Tindakan sang caleg pun memantik kemarahan warga hingga berujung ricuh. Antonius Raybold Dacunha jadi bulan-bulanan warga setelah menutup akses jalan warga di Kecamatan Alok, Sika, Nusa Tenggara Timur. Antonius menutup jalan yang biasa dilintasi warga dengan pagar berduri. Warga pun marah karena menduga Antonius melakukan hal ini lantaran kesal setelah gagal meraup banyak suara di pemilu legislatif. Antonius berpotensi gagal menjadi wakil rakyat. Akibatnya warga harus mencari jalan lain untuk melintas. Usai mediasi, Antonius pun kembali membuka jalan ini. Antonius mengaku jalan ini merupakan lahan miliknya sehingga ia berhak untuk menutupnya. Antonius berdalih penutupan tidak ada hubungannya dengan pemilu legislatif. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. KPU Sumatera Selatan menggelar pemungutan suara ulang serentak di sejumlah kecamatan. Hal ini terjadi karena diduga adanya penggelembungan suara dan tidak adanya saksi salah satu partai.
Sempat terkendala tertukarnya surat suara antar dapil pada pemilu 14 Februari lalu. Pemungutan suara lanjutan digelar serentak di Kota Palembang, Sumatera Selatan. 3 kecamatan yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan yakni 6 TPS di Kecamatan Kalidoni, 2 TPS di Kecamatan Gandus, sedangkan di Kecamatan Kertapati ada 12 TPS dengan rincian 10 TPS untuk DPRD Provinsi dan 2 TPS untuk DPRD Kota Palembang. Antusias warga mengikuti pemungutan suara lanjutan cukup tinggi. Ingin pastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara lanjutan ini berlangsung aman, tertib, dan lancar. Yang kedua, tingkat partisipasinya juga cukup tinggi, kecuali ada yang meninggal, ada yang keluar kota, dan juga ada yang lansia, tetapi tetap dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Dikunjungi koordinasi dengan Forkopimda itu sudah mencapai ada yang 68%, 76%. Alhamdulillah masyarakat tetap hadir. Sementara KPU Oki juga melaksanakan penghitungan suara ulang di 2 desa dalam Kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki. Hal itu karena diduga adanya penggelembungan suara dan tidak adanya saksi salah satu partai. Dari 2 desa yakni Desa Simpang 4 dan Desa Pedu ada 10 TPS yang menjadi rekomendasi Bawaslu Oki untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang. Sekarang ini kan ada perhitungan suara ulang karena memang ada indikasi penggelembungan suara. Jadi ini sekarang lagi berlanjut. Perhitungan suara itu ada 2 desa, direkomendasi dari Bawaslu itu ada 10 TPS. Jadi ada ketidaksamaan antara surat suara yang masuk dengan hasil pemilihan. Setelah pencoblosan di tingkat KPPS selesai, surat suara akan langsung dibawa ke kantor kecamatan. Sementara KPU Oki akan menindaklanjuti semua dugaan pelanggaran yang direkomendasikan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, dan dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Persoalan aplikasi Sirekap KPU RI seakan tidak ada habisnya. Kali ini di aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang. Lagi-lagi kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara, Sirekap KPU tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga, suara milik ratusan caleg dari Partai Perindo dalam aplikasi tersebut hilang. Dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Seperti terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan, TPS 11, TPS 014, TPS 008. Di Nia Selatan Lahusa, TPS 001, dan Selatan Idanotae, Hilimbowo, TPS 001. Terbaru hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten 3, Jatim 1, dan Sumatera Utara 2. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap yang kerap berubah-ubah tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya. Ya, dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut.
berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Capres nomor 3 Ganjar Pranowo mengatakan jika suara akhir KPU hasilnya tetap sama seperti saat ini, PDI Perjuangan menegaskan akan berada di oposisi pemerintah. Misalnya ketika PDI Perjuangan masih dipimpin oleh Ibu Mega, kita punya sikap. Dan kemarin Bu udah sampaikan kepada kita semuanya, tidak ada kata mundur. Ketika kemudian kebenaran diamputasi, ketika konstitusi dan undang-undang sudah dikangkangi, maka hanya satu kata saja, kita lawan. Itu aja. Tapi cara kita cara konstitusional, bukan pakai yang ribut-ribut, yang bukan pakai yang ancur-mengancurkan, karena kita sudah punya pengalaman, ya. Mau pengalaman pergantian kekuasaan cara 65, mau kita pakai melihat cara 98 begitu ya. Enggak lah. Kita udah belajar dari situ. Saya tidak tega melihat nanti yang dipersalahkan adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu yang mesti kita jaga. Kembali di iNews Sore kali ini bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, bangunan berisi 10 kontrakan di Tanjung Duren, Jakarta Barat hangus terbakar pada Minggu siang tadi. Api diduga muncul dari kebocoran tabung gas 3 LPG. Kepulan asap muncul dari sebuah bangunan berisi 10 kontrakan di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Minggu siang. Petugas damkar dan warga berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan barang dan hewan peliharaan mereka. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG 3 kg saat salah satu penghuni kontrakan sedang memasak. Awal mula api itu dari mana, Bu? Tadi, Bu? Kompor, terus? Terus nyamber atau gimana? Nyamber ke tabung. Tabung gas ukuran? 3 kilo. 3 kilo. Oh. Ada korban, Bu? Ya. Ada korban? Nggak ada, Pak. Lagi masak, Pak. Masak ya? Lagi masak. Ada berapa bangunan yang terdampak? Ada 10 pintu yang terbakar. Oh, berarti bentuknya kontrakan atau gimana? Kontrakan. Ada korban jiwa, Dan? Alhamdulillah nih ya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah ini. Api baru bisa dipadamkan setelah belasan unit mobil damkar Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, korban perundungan di Sekolah Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Keluarga korban memohon perlindungan fisik dan pengajuan restitusi atau ganti rugi kepada keluarga pelaku. Korban perundungan di Sekolah Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK kini tengah memproses permohonan dari orang tua korban. Bentuk permohonan yang diajukan adalah program perlindungan fisik. Selain itu, korban juga meminta fasilitasi penghitungan ganti kerugian dalam bentuk restitusi.
Sebelumnya, artis sekaligus orang tua pelaku perundungan, Vincent Rompis, selesai diperiksa polisi di Mapolres Tangerang Selatan, Banten, Kamis malam. Usai diperiksa selama 8 jam, Vincent pun buka suara. Vincent mengaku sangat berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga yang lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Nanti kita lihat aja dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Sementara itu, polisi telah menaikkan kasus perundungan di Binus School Serpong ini ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Hingga kini 11 saksi telah diperiksa polisi. Adapun para pelaku termasuk anak Vincent dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak pastikan akan dampingi korban sindikat film porno. 8 korban alami trauma fisik hingga psikis. Usai terungkapnya penjualan film porno anak Indonesia oleh Kepolisian Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan akan memberikan pendampingan khusus kepada para korban. Pendampingan diberikan baik dari segi hukum hingga penanganan psikososial. Tidak hanya itu, para korban direhabilitasi untuk memulihkan kondisi kesehatan maupun aspek sosial. PLH Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Rini Hanayani memastikan akan menangani para korban dengan perhatian khusus dan akan terus memulihkan kondisi psikososial para korban. Itu untuk anak-anak korban yang saat ini mudah-mudahan alhamdulillah sedang ada di tempat yang aman, dan juga nantinya tentu perlu tidak saja pendekatan kepada anak itu sendiri yang perlu dilakukan rehabilitasi, tapi juga bagaimana orang tua. Ini karena orang tua jadi juga tadi tidak tahu, tidak paham, ternyata dilakukan juga ada di rumah. Diketahui sebelumnya aparat kepolisian Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan internasional penjualan konten video pornografi anak sesama jenis melalui media sosial Telegram. Polisi juga berhasil menangkap 5 orang yang terlibat dalam penyebaran video pornografi anak. Peran para pelaku mulai dari memproduksi konten, penyebaran konten, pembeli konten pornografi, serta penyedia fasilitas. Para pelaku terancam hukuman berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Masyarakat resah dengan tingginya harga beras saat ini. Lonjakan harga beras hingga lebih dari 20% menjadikan beras saat ini menjadi yang termahal sepanjang sejarah. Harga beras tinggi, masyarakat resah. Sebelumnya beras juga mengalami kelangkaan. Dan kini masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga beras jenis medium dan premium. Tak hanya pembeli, pedagang beras di pasar-pasar tradisional di Indonesia juga mengeluhkan harga beras termahal sepanjang sejarah. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak dugaan-dugaan dari berbagai pihak terkait tingginya harga beras ini. Sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023, pada zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, harga beras medium sebesar Rp10.900 per kilogram. Sementara beras premium seharga Rp13.900 per kilogram. Sementara zona 2
Meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT dan Kalimantan, beras medium seharga Rp11.500 per kilogram, sementara beras premium Rp14.400 per kilogram. Zona 3 meliputi Maluku dan Papua, beras medium dijual seharga Rp11.800 per kilogram, sementara beras premium Rp14.800 per kilogram. Namun per hari Rabu 21 Februari 2024, harga beras di seluruh Indonesia naik drastis. Beras medium dijual Rp14.000 hingga Rp15.200 per kilogram, sementara beras premium dijual seharga Rp16.500 hingga Rp17.000. Sementara itu, Menteri Perdagangan menyebut kenaikan harga beras di pasaran disebabkan faktor El Nino yang mengakibatkan masa panen mengalami kemunduran. Meski begitu, Mendak memperkirakan harga beras akan berangsur stabil karena panen akan terjadi pada bulan Maret hingga Mei 2024. Selain itu, pimpinan wilayah Perum, Bulog DKI Jakarta dan Banten memastikan harga akan stabil dan stok ketersediaan beras aman bahkan hingga Ramadan tahun ini. Ketersediaan stok saat ini 77.000 ton, itu masih sangat mencukupi. Di samping juga jadwal kapal tentunya dari kantor pusat akan terus memasak untuk kebutuhan DKI Jakarta, Banten, dan juga Jabodetabek pada demikian. Tidak hanya itu, Menteri Pertanian pun menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan meningkatkan produksi beras pada tahun ini, dengan memperbaiki irigasi serta optimalisasi lahan untuk pertanian. Mengairi sawah-sawah di Pulau Jawa dan luar Jawa yang wilayah itu ada sungai, ada seperti Sungai Bengawan Solo, kita bisa pompa airnya naik digunakan petani, naik ke sawah digunakan oleh petani. Itu program kita. Yang kedua adalah kita optimalisasi lahan rawa yang dulunya tanam 1 kali, bagaimana kita tingkatkan menjadi 2 kali dan 3 kali. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mengatakan peningkatan produksi beras dinilai dapat menurunkan harga beras yang saat ini tinggi. Lalu, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri. Selamat malam, Pak Mansuri. Selamat malam, Mbak Nadia. Baik, Pak Mansuri, ini harga beras naiknya sudah di kisaran 20% dan ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Tanggapan dari Asosiasi Pedagang bagaimana, Pak Mansuri? Ya, seperti yang sudah kami sampaikan, memang ini rekor tertinggi harga beras dalam sejarah Republik ini berdiri. 98 kita mengalami krisis, kita tidak pernah mengalami momentum seberat ini, harga setinggi ini. Tahun 2018 kita juga tidak mengalami fase ini. Nah, sekarang memang kita diuji karena beberapa faktor. Faktor pertama karena memang produksi tahun lalu tidak terlalu besar atau gagal, ditambahi beberapa momentum yang kita beruntutan, mulai pemilu, sebentar lagi Ramadan. Ini ujian-ujian berat yang kita harus hadapi, Mbak Nadia. Oke, baik. Saat ini kondisi di lapangannya bagaimana, Pak Mansuri? Apakah para pedagang ini bagaimana mereka menyiasatinya? Apakah menjual beras yang kualitasnya di bawah medium atau seperti apa? Ya, Mbak Nadia, apapun kami pedagang tetap mengikuti harapan dan keinginan konsumen. Kalau konsumen tetap menginginkan premium, walaupun ada penurunan permintaan, tetap kita layani dengan sebaik mungkin. Tetapi memang faktanya begitu tinggi harganya, maka kami harus berhadapan pada siasat-siasat konsumen untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Contoh, yang biasanya beli premium, dia harus mencampur dengan medium. Ini beberapa contoh-contoh lain. Yang biasanya dia beli 2 kilo, dia hanya beli 1 kilo atau setengah kilo. Itu kondisi yang terjadi di lapangan saat ini. Saat ini sudah berapa harga tertinggi untuk beras medium dan premium ini, Pak Mansuri? Ya, memang tetap tidak ada kenaikan karena memang pasokan sudah mulai untuk SPHP sudah mulai turun.
memang premium yang lokal itu memang agak kesulitan kita, tetapi paling tidak memang upaya kita untuk mendorong pemerintah melakukan pengucuran beras di pasar dan retail itu saat ini mulai ada dampaknya, walaupun tidak menurun secara signifikan, tetapi harga masih relatif tinggi, tetapi tidak ada kenaikan, sekitar 17.000 untuk premium dan 14.000 untuk medium. Oke, 17.000 premium, 14.000 medium. Tadi Anda juga menyebut beras SPHP ini dari Bulog sudah didapatkan oleh para pedagang? Ya, walaupun tidak besar, tetapi paling tidak upaya yang kita dorong seperti lewat iNews TV, suara-suara ini harus segera didengarkan oleh pemerintah dan mendorong agar stok itu segera dikucurkan. Jangan terlalu pelit, stok itu dikucurkan, toh kami juga beli. Kalau banjir beras itu di pasar, maka akan menenangkan secara psikologi pedagang dan konsumen. Ini yang kita harapkan agar menjaga tidak naik terus beras, karena sebentar lagi kita akan mengalami fase kenaikan harga menjelang Ramadan, Mbak Nadia. Ini ada fase menjelang kenaikan Ramadan, ada fase Ramadan, ada fase pasca Ramadan. Ada 3 fase di Ramadan itu yang harus kita antisipasi karena permintaan konsumen cukup tinggi di beberapa fase itu. Oke, artinya berapa kuantitas yang didapatkan untuk beras Bulog ini dan selisihnya berapa dibandingkan beras medium dan premium ini, Pak Mansuri? Ya, memang harga eceran tertinggi itu masih 9.900 atau 10.000, tetapi faktanya tidak bisa pedagang menerima sesuai harga eceran tertinggi. Ada yang bisa di atas, ada yang 10.000, ada yang 10.500. Ini walaupun begitu kami tetap bisa menerima itu untuk menjadi penyeimbang antara kurangnya beras lokal atau premium dan digelontorkannya beras SPHP. Itu bisa menenangkan, paling tidak stok itu bisa didapat di pasar. Oke, baik. Kenaikan harga beras saat ini tadi untuk premium 17.000, kemudian medium 14.000, ini naik 20% sekitar segitu. Lalu bagaimana dengan omset para pedagang? Ada penurunan atau bagaimana, Pak Mansuri? Ya, secara otomatis itu sangat berdampak dan penurunannya jelas terasa ya, bahwa biasanya kita masih bisa, walaupun memang saya harus akui Mbak Nadia, sejak tahun lalu memang omset pedagang sudah mulai turun, kurang lebih sekitar 30%, ditambah momentum ini memang omset kita turun cukup drastis ya, 50-60%, bahkan untuk jualan saja akhirnya kita jualan apa enggak ya, karena untung itu enggak cukup untuk transportasi dan akomodasi selama di pasar. Ini yang terus kami yakinkan kepada pedagang, sabar, kami terus berusaha, kami mencoba menghubungi Badan Pangan, kami terus berkomunikasi dengan Bulog untuk bisa menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin agar pedagang juga bisa lega, berjualan dengan tenang, harganya baik, dan konsumen juga menerima dengan baik. Oke, baik. Omset pedagang sudah turun sejak tahun lalu dan saat ini bahkan menurunnya mencapai 50 hingga 60%. Pak Mansuri dan Ikatan Para Pedagang ini apa harapannya kepada pemerintah agar harga bisa segera distabilkan? Iya, kami berharap pemerintah sudah tidak pada kondisi wacana, kita harus bekerja keras, IKAPI siap membantu dan memfasilitasi untuk beras ini bisa terselesaikan dengan baik, walaupun kami harus akui untuk menyelesaikan dalam waktu singkat ini tidak mudah. Stok yang dimiliki Bulog melalui impor yang sudah masuk kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ton, itu sesegera mungkin dikucurkan, minimal di wilayah-wilayah yang potensi permintaannya cukup tinggi, Jabodetabek, Jawa, dan seterusnya. Dan kalau itu bisa dilakukan, sembari pemerintah harus meyakinkan kepada publik, harus meyakinkan kepada kami bahwa pemerintah siap memproduksi sebesar-besarnya untuk tahun 2024. Karena apa? Karena ini juga secara psikologi berpengaruh. Jika pemerintah tidak memproduksi dengan maksimal, maka akan berpengaruh pada secara psikologi berpengaruh pada harga saat-saat ini menjelang fase kedua. Nah, yang paling penting lagi Mbak Nadia, ini yang harus kita dorong, pemerintah harus memastikan di mana saja wilayah produksinya, berapa luas produksinya, dan bagaimana mengantisipasi agar
petani kita dengan leluasa menanamnya. Pupuk disiapkan subsidinya dengan baik. Yang kedua, petani mendapatkan subsidi tanam atau bantuan dari pemerintah agar mereka merasa tenang untuk menanam padi di hari-hari berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdullah Mansuri. Tentunya kita harapkan solusi-solusi tadi segera diterapkan oleh pemerintah dan dapat mencapai upaya yang solutif untuk segera menstabilkan harga beras di pasaran. Terima kasih Pak Abdullah Mansuri, Ketum DPP IKP telah bergabung di iNews Sore. Selamat malam Pak Mansuri. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ratusan orang rela berdesakan antri membeli beras di Grobogan, Jawa Tengah. Hal ini terjadi karena stok beras yang menurun drastis di pasaran hingga membuat harga berbagai jenis beras naik. Antrian warga mengular dan saling berdesakan sambil menyodorkan uang senilai Rp51.000 untuk mendapatkan beras murah saat operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Grobogan, Jawa Tengah Minggu pagi. Hal ini terjadi lantaran stok beras yang menurun drastis di pasaran hingga membuat harga berbagai jenis beras naik. Warga pun mengeluhkan adanya penurunan stok beras dan tingginya harga beras di pasaran selama beberapa minggu. Di samping harganya itu terlampau mahal. Biasanya kan harganya 13.000. Sekarang 16,5 kan jauh kali bedanya. Berarti memang ada penaikan besar sekali. Jadi rasanya kan masyarakat rasanya kok terlampau berat ekonomi. Sementara, Kepala Disperindak Grobogan, Jawa Tengah, Danis Pradana terus memantau kondisi beras di pasaran sehingga warga tidak mengalami kekurangan beras. Lumayan panjang, ini menandakan bahwa memang perlu kita ketahui bersama beras saat ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat karena di lapangan harganya memang di atas harga HET pemerintah yang ada. Disperindak Grobogan, Jawa Tengah akan terus melakukan kegiatan pasar murah di beberapa titik di kecamatan yang ada di Grobogan, agar warga tidak mengalami kekurangan beras dengan kualitas baik. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Ya, selain di Grobogan, pemirsa, ratusan emak-emak juga rela mengantri beras sejak pagi di Cimahi, Jawa Barat. Harga beras di Cimahi sendiri kini sudah tembus di angka Rp18.000 per kilogram. Ratusan warga yang berasal dari sejumlah kelurahan di Kota Cimahi mengantre beras sejak pagi di Makodim Kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka mengantre demi mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram. Antrean didominasi emak-emak yang datang membawa anaknya. Mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan beras gratis yang disediakan pemerintah. Pasalnya harga beras di Kota Cimahi kini telah tembus di angka Rp18.000 per kilogram. Mahal, 17.000 sekarang. Itu yang bagus atau? Yang bagus. Nah, itu Bapak biasanya beli beras itu per bulan atau? Tergantung, ada per minggu, kadang 3 hari sekali, 5 kilo. Itu habis berapa hari biasanya? 4 hari. 18.000 per kilonya. Ibu biasanya belinya per bulan atau? Enggak, per hari. Tiap hari. Sehari habis berapa kilo biasanya? 2 kilo. Menurut data Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, ada sekitar 37.000 warga yang mendapatkan beras gratis. Mereka termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Dapatnya per KPM itu 10 kilogram per bulan. Kalau harga memang sekarang sedang meningkat harga, hanya dari ketersediaan untuk masyarakat Cimahi kita masih aman. Stok beras di Kota Cimahi masih aman. Untuk mendapat bantuan cadangan pangan dari pemerintah pusat, warga hanya membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP elektronik. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan persediaan beras Bulog masih aman. Namun meski masa panen segera tiba, pemerintah tetap akan mengimpor beras untuk memperkuat stok beras di gudang Bulog. Ya, ini sudah mulai banyak.
Ngawen sudah mulai panen, Randu Belatung sudah mulai panen, Blora sudah mulai panen. Ini produknya sudah mulai ada. Ya. Ini nanti beras-beras ini akan dijual ke retail modern ya, dan juga ke pasar tradisional. Ini adalah beras lokal yang akan segera mengisi pasar dan harganya ini adalah harga yang sesuai dengan HES. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemerintah pun berjanji akan membagikan 10 kg beras per bulannya hingga bulan Juni mendatang. Kenapa harga beras naik? Karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan, kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak Ibu semuanya. Pemirsa, seorang balita hilang saat ditinggal ibunya antri beras bersama ratusan orang berjam-jam di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, seorang bocah ditemukan tewas tenggelam saat orang tuanya sedang mengantri beras bantuan. Seorang balita digendong petugas usai terlepas dari ibunya saat antri beras di Gor Untung Suropati, Jalan Sultan Agung, Kota Pasuruan. Balita ini hilang selama 3 jam dan berhasil ditemukan oleh salah satu emak-emak yang membeli bahan sembako. Meski begitu, ibunya tidak mencari buah hatinya karena berusaha keras mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Warga rela antri hanya untuk membeli 10 kg beras jenis medium dengan harga Rp51.000, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp16.000 dan daging ayam Rp30.000. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, suasana duka menyelimuti kediaman Wardi di Desa Legok Selile. Putrinya Jihan Nur Fitriani, 5 tahun, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di aliran sungai setempat. Ironisnya, musibah ini terjadi saat orang tua korban sedang pergi ke balai desa untuk mengantri beras bantuan dari pemerintah. Naas, 3 anak yang ditinggal di rumah justru bermain ke sungai tak jauh dari rumah mereka. Pulang anaknya tidak ada, kan dicari tahu, dicari ke tempat budenya, ke tempat kulitnya, itu tidak ada. Ketika ada wadulan dari anak, kan sebenarnya anak 3 itu, anak 3 itu 1 selamat. Dalam peristiwa ini, 1 anak selamat, sementara 1 anak meninggal dunia dan 1 lainnya masih dalam proses pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Serangan udara Israel di jalur Gaza menghantam rumah keluarga komedian terkenal Palestina. iNews Sore segera kembali dengan informasi selengkapnya.